Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wofi Aziza, MPM 5019159 dari kelas 4E Prodi PGSD. Di sini tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kurikulum 2013. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangannya, yaitu yang pertama, faktor peserta didik. Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, hendaknya perlu memperhatikan adanya perkembangan psikologi peserta didik yang tidak sama tersebut. Ada 5 asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar, yaitu yang pertama, asas psikologis, yang kedua, asas pedagogis, yang ketiga, asas sosiologis, yang keempat, asas psikologis belajar, dan yang terakhir, asas organisasi. Yang kedua, faktor materi, yaitu materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. 3. Faktor pendidikan, yaitu peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Yang keempat, faktor pendekatan dan cara mendidik. Kurikulum adalah suatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. Yang B, rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Yang pertama, tantangan internal, yaitu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Yang kedua, tantangan eksternal, yaitu tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir, yaitu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi penggeseran atau perubahan pola pikir. Dan yang keempat, penguatan tata kelola kurikulum, yaitu pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Yang kelima, pendalaman dan perluasan materi, yaitu hasil analisis lebih jauh untuk studi Teams dan Fields menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu low, mengukur kemampuan sampai level knowing. Yang kedua, intermediate, mengukur kemampuan sampai level applying. Yang ketiga, high, mengukur kemampuan sampai level reasoning. Yang terakhir, advanced, mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information. Itulah materi yang telah saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.